Gokil. Water cooling 240 sekelas water cooling 360. Halo, ini Obral Broto dan aku Latansa. Ya, sosokan heran lagi ya, padahal di belakang udah ada dusnya tuh. Montec Hyperflow 240 ARGB. Kebalik. Montec Hyperflow ARGB 240. Nah, yang itu bener. Yang ini warna hitam, sebenarnya ada varian juga yang lain yang warna putih sama yang radiator 360 mm. Nah, karena yang ada di sini adalah ini, kita langsung buka aja, kita lihat isinya dan kelengkapannya. Desainnya udah RGB banget, karena dia support RGB di dua tempat, yaitu fan sama pumpnya. Terus buat selangnya dia udah dikasih sleeving nilon, ya sama kayak AIO water cooling modern kebanyakan sih, nggak spesial-spesial amat. Untuk cold plate-nya, udah dikasih pasta, jadi kalian nggak perlu apply thermal paste manual sendiri di CPU ataupun cold plate water cooling kalian. Untuk pump sama kipasnya udah support 4 pin PWM, jadi pumpnya bisa disetel kecepatannya, nggak cuma kipasnya doang. Konektor 3 pin 5 volt ARGB, ya namanya juga Hyperflow ARGB kan, untuk ngatur ARGB melalui software yang sesuai dengan motherboard masing-masing. RGB-nya terang banget, yakin terang banget. Lebih terang dari masa depan negeri. Untuk kelengkapannya dia dikasih klip buat rerouting kabel biar nggak berantakan, jadi kabelnya bisa disesuaikan buat ngikutin arah selangnya. Buat thermal paste ini ada lagi, barangkali kalian mau reapply karena mungkin ganti prosesor, upgrade prosesor, pindahin cooling, dan juga ada masknya. Di sini membantu banget, jadi kalian nggak perlu belepotan reapply thermal paste sendiri, bisa pakai masknya aja diratain. Terus di sini juga ada double headed socket buat ngencengin mounting, tapi ini nggak aku pakai sih. Kalau di manualnya ada, ya kayak gitu. Untuk mounting dan backplate standar aja, nggak spesial-spesial amat. Untuk harganya dia ada di 1,4 juta buat yang varian 240 mm dan 1,65 juta buat varian yang 360 mm. Setup yang aku pakai masih sama, Core i7 12700K dengan clock 5 GHz, P-Core only, P-Core-nya mati, AVX 512 enabled tanpa power limit. Ini biar nunjukin kemampuan maksimal dari cooler yang aku tes. Terus case-nya juga masih sama, aku pakai case form factor MFF yang power supply-nya di depan. Buat ruangan aku set AC ke 26 derajat Celcius biar aku juga nggak dinginan. Coolernya juga bisa berjalan dengan optimal. Prosesor aku pakai BCF, bending connector frame, biar nggak ada cekungan, jadi kontak antara prosesor dengan cold plate cooler bisa lebih maksimal. Untuk thermal paste yang aku pakai di Hyperflow ini, aku masih pakai yang bawaannya aja, yang udah nempel di cold plate-nya, karena ini buat menggambarkan penggunaan orang-orang kebanyakan yang beli ini, karena agak lucu juga kalau misal ngebayangin ada orang yang beli ini, thermal paste bawaannya dibersihin, lalu pasang thermal paste baru. Mungkin bisa kemungkinan terjadi kalau mereka pakai liquid metal ya, tapi kalau misal cuma pakai thermal paste kayaknya mending bawaannya aja. Buat pembanding aku pakai ID Cooling Frozen A620 sebagai perwakilan dari dual tower heatsink fan, dan Thermal Red Core Matrix 240 sebagai pembanding perwakilan dari IO water cooling. Mereka semua pakai thermal paste ID Cooling Frost X35 yang aku pasang dengan metode X, kayak biasanya aja. Nah, karena setup sama pembanding udah aku jelasin, kali ini kita langsung masuk ke pengujiannya. Kayak biasanya, software yang aku pakai buat nguji pertama adalah Cinebench 2024. Ini adalah benchmark sintetis yang akan menguji kemampuan prosesor dalam melakukan render scene 3 dimensi. Benchmark ini berat banget buat prosesor, jadi nantinya akan kelihatan cooler mana yang nggak kuat nahan prosesor untuk tetap berjalan di 5 GHz yang aku mau, yang aku setel, di batas temperatur tertentu, yaitu namanya TJ Max. Karena nanti ketika prosesor udah nyampe TJ Max, dan ternyata coolernya nggak mampu untuk membuang panasnya lebih besar lagi, nanti prosesornya justru yang akan menurunkan clocknya pelan-pelan. Ini namanya throttling.
Dan nanti ketika clocknya semakin turun, maka skor Cinebench 2024 yang dihasilkan juga akan semakin rendah. Oke, grafik pertama kita di sini ada Cinebench 2024 average package power. Kelihatan bahwa di 100 derajat Celcius Digi Max, 3 cooler yang aku uji bisa membuang panas hingga 200 lebih watt. Tapi di 85 derajat Celcius Digi Max, ketika batasnya cuma 85 derajat Celcius, ternyata Frozen A620 mulai keteteran dan cuma bisa membuang panas hingga 155,62 watt. Dan karena wattage-nya lebih rendah yang bisa dibuang, kelihatan bahwa di 85 derajat Celcius Digi Max, clock-nya di Frozen A620 juga relatif sangat rendah dibandingkan dengan dua water cooling yang aku uji. Tapi di sini kelihatan bahwa Montech Hyperflow ARGB 240 ternyata lebih adem dibandingkan Core Matrix 240. Walaupun bedanya tipis ya, tapi ini noticeable harusnya. Yang aneh sebenarnya kelihatan ya di sini 100 derajat Celcius Digi Max bahwa dua water cooling yang aku uji bisa di 5 GHz, tapi yang air coolingnya Frozen A620 cuma 4,724, padahal wattage-nya sama. Nah, ini yang sebenarnya aku masih coba tanyain ke teman-temanku, terutama yang paham mengenai bagaimana behavior silikon. Karena kayaknya di sini ada terjadi yang namanya leakage. Ketika prosesornya dia terlalu panas, maka wattage yang disedot juga akan semakin tinggi dan panas yang dihasilkan juga akan semakin besar juga. Jadi kayak ada negative feedback. Karena kalau yang aku tes di sini di Core Matrix 240 dia di 94 derajat Celcius running. Di Hyperflow ini 89 derajat Celcius running, dan di Frozen ini mentok TJ Max terus di 100 derajat Celcius. Gitu. Lalu untuk multi-core skornya kelihatan karena clocknya sekian, maka skornya juga kurang lebih sekian, yaitu di 100 derajat Celcius TJ Max kurang lebih sama, 1174 sama 1176 itu nggak ada beda, itu masih dalam kategori margin of error. Tapi di Frozen kelihatan bahwa dia lebih rendah, tapi di 85 derajat Celcius TJ Max karena clocknya Hyperflow 240 ini lebih tinggi, dia dapat skor 5 poin lebih tinggi dibandingkan Core Matrix 240. Ya, kembali lagi, Frozen A620 ketinggalan lumayan jauh. Oke, karena data Cinebench sudah kelar, kita langsung pindah ke data kernel compilation. Data berikutnya kayak biasanya aku pakai Linux kernel compilation. Di sini prosesor akan diuji untuk melakukan kompilasi kernel Linux, dan ini akan menggambarkan penggunaan prosesor untuk situasi workstation. Ya, tapi sayangnya ternyata dua AIO water cooling 240 mm yang aku tes di sini ternyata bisa nahan semuanya di 100 derajat Celcius TJ Max dan 85 derajat Celcius TJ Max. Jadi skornya kurang lebih nggak ada beda, itu bisa dibilang margin of error. Ya, walau begitu kelihatan ada beda signifikan dibandingkan solusi dual tower dari Frozen A620. Jadi kita langsung aja pindah ke tes gaming. Berikutnya adalah tes gaming. Ini lebih representatif terhadap kegunaan PC kebanyakan orang, yaitu PC gaming kan ya. Kelihatan bahwa Montech Hyperflow ARGB 240 memberikan performa pendinginan yang lebih adem dibandingkan Core Matrix 240. Oke, nggak signifikan. Bedanya cuma 1 derajat Celcius sama 2 derajat Celcius di average temperatur sama max temperatur. Tapi ini aku bisa replikasi berkali-kali kurang lebih kayak gitu. Mereka berdua lebih dingin signifikan dibandingkan solusi dual tower heatsink fan dari Frozen A620. Oke, karena kayaknya nggak bisa nunjukin sesuatu yang membuat aku greget, jadi kayaknya aku harus menggunakan trik terakhir. Hidupin semua e-core, ilangin semua limitasi-limitasi, voltage-nya aku bikin default tanpa undervolt sedikit pun, biar kelihatan sebenarnya seberapa garang sih ini si Montech Hyperflow 240. Yap, untuk pertama kalinya di channel ini aku nyobain gimana caranya biar sebuah cooling itu keteteran. Dan oke, aku udah bisa setting e-core-nya aku nyalain, voltage-nya nggak aku kasih pengurangan sedikit pun. Aku kasih default, settingan clock di setinggi mungkin yang aku bisa di prosesor yang aku punya. Ternyata Montech Hyperflow ARGB 240 ini bisa nahan prosesorku di 255 watt.
Oke, itu luar biasa. Itu rekor pertama kalinya prosesorku bisa berjalan di 255 watt. Serius. Karena sebelumnya di cooler-cooler lainnya nggak pernah. Buat perbandingan Core Matrix 240, sayangnya aku ngetesnya dulu di 12700KF yang udah aku jual, nggak aku pakai sekarang. Itu cuma di 230-an watt. Jadi ada gap paling nggak 20 watt. Mungkin kalau misal katakanlah ada kesalahan pengetesan ya dalam tanda kutip, mungkin bedanya 10 watt, tapi 10 watt ini sangat signifikan di mana ketika kalian menggunakan prosesor yang mungkin lebih power hungry, yang lebih boros, yang lebih panas kayak 14900K misalnya, cooler ini bakal bisa membuat prosesor kalian mengeluarkan performa terbaiknya dengan waktu selama mungkin. Oke. Nggak bisa panjang-panjang lagi, karena udah ngetes semuanya. Sekarang masuk ke pendapatku tentang Montek Hyperflow RGB 240. Oke, jadi ternyata performanya beneran serem, sesuai sama apa yang diuji oleh Tech Power Up. Dan sebenarnya di luar data-data yang aku uji tadi, ada satu hal lagi yang sayangnya aku nggak bisa ngasih datanya secara kuantitatif dan nggak bisa ngasih rekamannya karena ternyata mic dan peralatanku kurang canggih buat nangkep. Jadi pompanya senyap, beneran senyap walaupun dia di 100% full speed. Dibandingin sama water cooling AIO yang udah aku coba yang lain, nggak cuma yang Core Matrix ini hampir nggak kedengeran. Bahkan mungkin beneran nggak kedengeran ya. Yang kedengeran cuma fan casing yang aku pakai. Overall kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak ada komplain sama sekali. Ini bagus sekali dari sisi estetika, buat terutama bagi pencinta RGB tentu saja. Dan dari sisi performa, karena ya tadi performanya cukup serem. Mungkin kalau aku punya saran, punya usul, aku pengen punya yang versi non RGB yang harganya lebih murah, karena ya aku lebih suka yang non RGB satu dan aku lebih suka yang murah dua. Oke, udah semua, jadi kita langsung aja pamitan. Sekian video nyobain Montek Hyperflow RGB 240. Nah, kali ini nggak kebalik. Buat kalian yang ada kritik, saran, dan pertanyaan bisa taruh di kolom komen di bawah. Aku Latansa, budayakan OOT.